Lagi cari mobil SUV mesin diesel tapi bosen yang Jepang-Jepangan. Nah, ini dia rekomendasinya, yaitu Hyundai Santa Fe tahun 2012 yang Matic. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus tuh tadi bersama gua Jose. Nah, hari ini kita mendapatkan satu unit spesial dari Allison Automobile, yaitu Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI tahun 2012, dan mobil ini tentunya versi Matic. Nah, mobil ini digadang-gadang bisa jadi penggantinya SUV dari Jepang yang khususnya mobil-mobil diesel ya. Nah, apakah hal tersebut benar? Nah, mari kita saksikan sampai habis, kita kupas tuntas mulai dari review sampai test drive-nya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian bisa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Nah, kita lihat pertama dari bagian depan dulu ya. Ini ciri khasnya Hyundai banget di bagian grill ya. Jadi untuk yang bentuk chrome-nya tuh lumayan besar. Dan untuk headlampnya sendiri dia sudah menggunakan LED proyektor, dan ini sepertinya sudah mendapat modifikasi dari pemilik sebelumnya karena dia kayak ada aksen-aksen lampunya tuh warna merah gitu, dan dia sudah LED namun percampuran sama lampu bohlam halogen ya pas lagi lampu jauhnya. Jadi kalau lagi lampu dekatnya di LED, tapi kalau lampu jauhnya dia ada campuran bohlamnya gitu. Nah, sementara untuk lampu fog lampnya sendiri dia bentuknya mengerucut seperti ini ya. Jadi nggak bentuk bohlam bulat gitu atau misal bentuknya kotak, tapi dia bentuknya kayak kayak bilah pedang gitu mungkin ya. Bukan bilah pedang, bilah pisau. Nah, dan untuk grill bawahnya sendiri dia motifnya ala-ala honeycomb gitu ya. Jadi kalau di atasnya dia grill chrome gede, di bawahnya dia motif honeycomb. Nah, di bawahnya lagi ada lagi nih grillnya tuh dua gitu. Tapi depannya dia tidak ada sensor parkir ya. Nah, kemudian di bagian velgnya nih gue suka banget karena meskipun ini velg one tone, jadi gue jarang-jarang ya suka sama velg one tone gitu. Biasanya kan kalau velg two tone tuh lebih menarik ya, tapi kalau untuk velg one tone ini entah kenapa dari Hyundai ini menarik aja gitu bentuknya. Dan dia profil bannya cukup besar ya, dia ringnya 19 inci guys. Jadi menandakan dan menegaskan bahwa mobil ini SUV banget bos. Nah, untuk lampu sennya dia juga pasti adanya di kaca spion, dan kaca spionnya ini auto retract ya. Dan di atasnya dia udah nggak ada talang air, jadi dia hanya list chrome aja memanjang dari depan sampai ke belakang. Dan di atasnya ya nggak ada roof rail ya, tapi dia kayak ada mencuat sedikit gini, jadi kalau misalnya kalian mau pasang roof box gitu bisa bang. Dan sayangnya mobil ini belum keyless, mobil ini masih menggunakan anak kunci, jadi kalau misalnya di handle pintunya ini nggak ada tombol door locknya ya, jadi cuma ada handle pintu yang berwarna chrome aja. Tuh. Di bagian bawah juga nggak ada side skirt, tapi dia ada kayak aksen plastik gitu, jadi nggak yang langsung nyatu. Kan biasanya body kalengnya tuh dari atas sampai bawah gitu ya, tapi ini enggak ya, jadi di bawah ini ada plastik gitu. Mungkin kalau misalnya nggak sengaja kena batu atau misalnya obstacle lain, jadi nggak langsung baret gitu ya, jadi bagus sih dikasih plastik ini. Nah, kita lihat bagian belakang yuk. Nah, kemudian di atasnya juga dia ada spoiler yang cukup besar yang menyatu dengan bodi dan disertakan dengan reflektor lamp yang berwarna merah. Kemudian juga untuk logo Santa Fe-nya di sebelah sini, ini kayak logo gerigi-gerigi gitu, kayak logo matahari ya, tapi cuma separuhnya aja gitu. Sementara di sini ada kanan CRDI. Nah, CRDI ini adalah teknologi mesin yang diadaptasi oleh Hyundai. Apa sih itu CRDI? Nanti kita akan lihat di bagian sektor mesinnya ya. Sementara kita lihat di bagian bagasinya dulu. Dan fun fact juga, bagasinya ini sudah elektrik dan dia bisa dibuka dari tombol kunci, tombol yang ada di depan, dan juga tombol sini. Jadi ada 3 cara untuk membuka bagasinya. Nah, kita tekan aja. Wih, dia langsung otomatis ngebuka guys. Nah, bagasinya memang gak terlalu luas nih, karena ternyata mobil ini mobil 3 baris, bukan mobil 2 baris. Jadi dia lokasinya buat jok baris ketiga. Tapi untuk mobil 3 baris ini cukup banget bagasinya. Dan kita lihat di bawahnya ini ada beberapa toolkit ya, seperti dongkrak, dan ada buku manualnya di situ. Nah, untuk ban serepnya dia ada di bawah ya. Ada di bawah sini, dia ngumpet, nggak terlalu kelihatan. Nah, ini agak tricky nih guys, kita bingung nih nyariin tombolnya. Ternyata tombolnya ada di sini. Jadi ini ada kayak handle gitu, dia di balik sini tombolnya. Nih. Oke, kita tutup aja, langsung tekan. Nah, dia ada bunyi nit, langsung tutup. Dan dia ada kamera parkirnya di sini ya. Dan ada
sensor parkir 4 titik ya, bukan 2 titik. Jadi ada di sini 1 2 3 4. Dan di bagian bawahnya juga sporty look banget ya. Kalau kita lihat di sini ada motif honeycomb lagi, sama di bawahnya nih warnanya kayak agak abu-abu kecoklatan gitu ya. Beda sama bagian atasnya nih. Dan ada reflektor lem di sisi kiri dan kanan. Oke, kita lihat yuk bagian sektor mesinnya. Pasti penasaran kan? Oke, kita langsung buka aja. Dengan kekuatan satu tangan, dia terangkat. Mantap ya. Jadi ini mesinnya, kap mesinnya maksudnya udah pakai hidrolik, jadi nggak perlu tenaga lagi. Nah, ini ada CRDI, yaitu singkatannya Common Rail Direct Injection. Jadi ini teknologi yang digunakan Hyundai untuk rata-rata di semua mobilnya. Jadi dia mampu menyemburkan tenaga yang besar namun dengan bahan bakar yang lebih efisien. Dan untuk spesifikasi seperti torsi maupun horsepower-nya ada di sini. Nah, jadi ini mesinnya diesel ya guys, 2200 cc, udah pasti tenaganya badak abis nih kalau diesel. Karena nanti kita akan coba tes juga di jalanan secara ergonomi, keiritannya, bahan bakarnya, dan juga kepraktisannya menggunakan mobil ini. Oke, kita langsung tutup ya. Let's go guys. Oke, kita langsung masuk. Nah, ini mobilnya kayak mau masuk mall gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyalain atau keluarin tuh kayak ada bunyinya gitu nih. Oke, kita udah di dalam interior dari Hyundai Santa Fe ini. Jadi ini penjelasan yang cukup cepat ya. Jadi nanti sambil kita tes, karena kalau misalnya sambil jalan takutnya kelupaan nih. Tapi sebelum jalan kita pakai safety belt dulu. Nah, jadi untuk sisi door trim ini semuanya full black dengan aksen ada silver plastik itu. Untuk kaca auto retract-nya semuanya ada di sini sebelah kanan. Pengaturannya full, ada power window juga, power door lock dan power window lock. Nah, untuk autonya dia sisi driver aja. Untuk yang di sebelah kanan dia ada pengaturan kayak illumination untuk MID-nya. Jadi kita mau atur kecerahannya itu bisa dari sini. Kemudian ada tombol untuk aktifin eco mode, ini kita matiin aja. Kemudian juga di sini tombol untuk buka bagasi. Untuk sisi setirnya dia sudah tilt up dan tilt down dan teleskopik pastinya. Nah, kemudian untuk di sisi kanannya ini ada cruise control, kan sebelah kirinya ada audio steering switch, dan untuk sebelah kanannya ini ada pengaturan tombol untuk MID. Jadi kita mulai trip A, trip B-nya semuanya ada di sini. Nah, untuk parking brake-nya dia ada di kaki, bukan pakai tangan ya. Oke, kita langsung jalan. Nah, kemudian untuk pengaturan AC-nya juga dia udah dual zone, jadi kita nggak perlu ribut-ribut lagi nih antara driver dengan penumpang depan. Jadi mau diatur sesuai keinginan mereka silahkan. Kemudian juga untuk pengaturannya lengkap ya, ada front dan rear defogger, kemudian ada heaternya juga, kemudian juga untuk tombol AC yang di belakang kita bisa atur dari sini. Karena ini double blower, tapi nggak di atas AC-nya. AC-nya tuh semuanya ada di kisi-kisi pintu kiri dan kanan, karena di atasnya ada sunroof yang gede banget guys. Untuk itunya kacanya dia sampai ke belakang, jadi kita bisa lihat gede banget, bener-bener gede banget. Cuma karena ini lagi panas, jadi kita lagi nggak buka dulu ya sunroofnya, biar enak nih, adem. Dan untuk kursinya, untuk kursi driver sudah electric seat ya, jadi pengaturannya sudah elektrik. Tapi untuk di sisi penumpang depan dia belum elektrik, masih konvensional. Begitu juga dengan bagian belakang. Nah, sama untuk sun visor-nya juga lengkap, dia ada vanity mirror, namun ada lampu juga, tapi lampunya juga lucu nih, dia ada tombol untuk on-offin lampunya. Dan biasanya kalau misalnya vanity mirror kita buka, lampunya langsung otomatis nyala, tapi ini ada tombolnya. Kemudian juga ini ada slot untuk taruh kacamata. Terus di kiri juga sun visor sama dengan di bagian driver ya. Kemudian di bagian konsol box tengah ini kita bisa temukan colokan aux, USB, kemudian ada power outlet juga. Kalau misalnya kalian mau ngecas, tinggal beli soket tambahan aja buat ngecas. Nah, ini jadi enak ya view-nya ya. Kalau di kamera kelihatan tuh kayak langitnya biru-biru gitu, kayak logonya mobil bagus, asik. Nah, oke. Itu penjelasan secara singkat di bagian interior ya. Nah, untuk di bagian baris kedua kursinya itu dia ada armrest, dan armrestnya itu disertakan dengan cup holder. Kemudian di tengah sini dia modenya bisa mode matic, bisa mode manual, kita tinggal atur aja. Dan di bawah di belakang tuas transmisi ini dia ada cup holder 2 buah ya. Cuma kita kurang rekomen ya kalau misalnya naro minuman di deket tuas persneling, takutnya kenapa-napa kesenggol, tumpah gitu kan bahaya ya.
Jadi mendingan taruhnya di yang door trim aja nih, karena door trimnya juga ada cup holder sama seat pocket. Dan di bagian headrest kita ini, di headrest penumpang depan dan sisi driver itu ada TV-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton sebagai penumpang, tinggal minta atur aja sama di penumpang depan atau driver. Kalau bisa penumpang depan sih, jadi biar driver fokus. Jadi tinggal setel aja filmnya, nanti langsung diintegrasi ke TV yang ada di headrest. Nah, kemudian juga ada console box lagi di tengah yang cukup besar, dan ini bisa dialih fungsikan juga sebagai armrest di sebelah kiri. Jadi enak banget ya kalau lagi berkendara jauh, tinggal diinin aja, nyenderin tangan. Oke, ini karena kita lagi di kemacetan lampu merah, kita belum bisa tes ini ya, ergonominya enak atau enggak, karena nggak ada polisi tidur juga depan. Kita pengen tes nih, empuk gak nih mobilnya gitu, apakah senyaman SUV diesel Jepang-Jepangan atau tidak. Karena gue sering nemu di video-video di di TikTok atau di Instagram itu kayak Santa Fe itu lagi lari santai gitu, tapi lari santainya 180, 190 itu bisa disebut santai gitu ya, dan itu nggak sementok malah katanya. Nah, tapi kan kita tidak mungkin tes sampai mobil segitu ya. Mana berbahaya guys. Jadi kita tes akselerasinya aja nanti dan ergonominya. Nah, ini sudah lampu hijau, kita langsung putar balik aja. Kita coba tes ya akselerasinya. Wih. Namanya mobil diesel, udah pasti akselerasinya nampol banget guys. Jadi enak banget. Beneran ini enak banget. Jadi walaupun cuma 2200 cc, nggak seperti kompetitornya yang 2500, tapi ini udah enak banget. Ini kebetulan depan ada polisi tidur, kita coba ya empuk atau enggak nih. 1, 2, 3. Iya. Wih, empuk loh. Jadi empuknya tuh bukan empuk yang kayak empuk normal gitu, tapi kayak gue ngerasa teredam dengan baik gitu. Suspensinya tuh bekerja dengan baik gitu. Nah, yang lucu juga untuk kaca spionnya ini dari night view-nya dia elektrik ya. Dan di sebelah kanannya ini dia ada ininya arah kompas gitulah. Mana nanti kalau misalnya kalian beli mobil ini atau punya, itu misalnya kalian bingung nih di sebelah kanan kaca spionnya ini, kaca spion tengah ada tulisan kayak E, NE atau apalah gitu. Nah, itu tuh petunjuk arah mata angin. Ini sekarang lagi di huruf E. Ini artinya east atau timur. Nah, kalian pasti juga pada penasaran kan sama harganya nih, karena dari tadi kita lihat udah fitur yang melimpah, kemudian juga mobilnya mewah banget, enak, kemudian juga diesel pasti irit ya. Nah, kita bakal spill harganya nih. Untuk harga case sendiri kita mulai dari 229 juta dan masih bisa nego. Dan untuk harga kreditnya pastinya ada dong. DP-nya kita mulai dari 14,9 juta aja. Nah, kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Gimana, keren banget kan? Jadi tunggu apa lagi nih guys? Karena selain tadi kita udah lihat fiturnya enak banget, kemudian ergonomisnya juga berasa, dan pastinya ada fitur-fitur keamanannya juga dong, seperti sistem pengereman ABS, vehicle stability control, kemudian brake assist, dan berbagai macam fitur safety lainnya seperti dual SRS airbag. Nah, kalau misalnya kalian rasanya nggak puas nih sama review kami mengenai mobil ini, pengen ngerasain langsung gitu, oh bener nggak nih empuk atau nggak, langsung datang aja guys, jangan ragu. Datang aja di Alisan Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7 belakang Taman Jajan. Pokoknya dia udah arah pintu masuk tol, dan kita persis di pintu masuk Bursa Mobil yang Alisan Automobile tuh pokoknya gede lah pokoknya logonya. Kemudian kalau misalnya kalian mau janjian dulu sama marketingnya juga boleh banget, karena nomornya kita cantumin nanti ada di sini. Dan marketingnya standby 24 jam selama 7 hari penuh. Jadi tunggu apa lagi guys? Karena ada promo-promo menarik lainnya juga nih, bahwa mobil-mobil di Alisan Automobile itu ada yang DP-nya 0 rupiah aja nih. Jadi bayangin kalian udah bisa bawa pulang mobil tanpa modal gitu. Mungkin modal ini kali ya, modal nge-Grab atau Gojek misalnya kesini ya kecil lah, paling 20.000, 25.000-an. Kemudian juga angsurannya kita start from 3 jutaan aja. Dan pastinya untuk mobil-mobil di Alisan bisa tercover garansi selama 1-3 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Jadi sesuai hashtag dan tag lainnya, yaitu beli mobil bekas
rasa mobil baru. Oke, mungkin segitu dulu aja nih konten untuk review dan driving experience dari Hyundai Santa Fe CR-Di 2.2 tahun 2012 yang Matic. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran yang membangun, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Kita harus bikin konten apa lagi, pengen mobil apa untuk dibahas, jangan ragu pokoknya. Nah, kalau misalnya kalian punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @mobilbagusindonesia atau mobilbagus.id. Pokoknya logonya sebiru-biru langit deh. Dan banyak banget konten-konten yang menarik juga di TikTok dan Instagram. Oke, mungkin segitu dulu aja. Gua Jose, makasih banget sudah nemenin kita untuk review dari Hyundai Santa Fe ini. Jangan lupa guys, pokoknya untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil diesel tapi bosan sama mobil diesel Jepang. Dan as always guys, jangan lupa di subscribe. Gua Jose, cabut.